Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman wa hamdash syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Katang warga dak neraka semuanya dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita bertemu lagi untuk kesekian kalinya, masih dalam lindungan, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin untuk selalu bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari, bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga dan juga bagi masyarakat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga nanti saya gabungkan dengan ayat dari Al-Qur'an Al-Karim, ya, yang ingin menegaskan kepada kita betapa kita harus bahagia, harus bangga menjadi seorang muslim, karena Allah sangat menyayangi kita. Allah memberi keistimewaan, memberi kekhususan kepada kita semuanya, ya, untuk menyemangati kita semuanya agar beribadah sebanyak-banyaknya, ya, agar selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, ya, selalu melakukan kebaikan-kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan juga, dan juga selalu menghindari keburukan, dan juga mengajak orang lain, mencegah orang lain untuk berbuat yang buruk, yang mungkar. Kata mereka semuanya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan ganjaran 10 kali lipatnya. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul yamini amirun ala sahibis shimali. Malaikat yang berada di sebelah kanan kita itu menjadi pemimpin, ya, menjadi pengatur begitu. Menjadi mungkin semacam bahasa kita manajer yang mengatur begitu, ala sahibis shimali, kepada malaikat yang ada di sebelah kiri kita. Jadi memang sesuai keyakinan kita, kata warga, di sebelah kanan kita ada malaikat yang mencatat, yang menulis semua perbuatan baik kita, namanya malaikat Raqib. Sedangkan yang di sebelah kiri kita ada juga seorang malaikat yang bertugas menulis, mencatat semua keburukan-keburukan kita, andaikan kita berbuat buruk, na'udzubillah, namanya malaikat atid begitu. Tapi kata Nabi, bagaimana? Fa idza amilal 'abdu hasanatan, jika ada seorang hamba yang berbuat suatu kebajikan, suatu hasanah, suatu kebaikan, kata baha bi asyri amsalihha, maka si malaikat Raqib tadi, malaikat yang di sebelah kanan kita, itu akan menulisnya 10 kali lipatnya. Jadi kalau kita berbuat satu kebaikan, oleh malaikat ditulis 10 kebaikan, 10 kali lipatnya. Kita bersedekah 1000 katalah, maka kita dianggap oleh malaikat penulis amal sebagai bersedekah 10.000. Kita bersedekah 1 juta, maka ditulis kita bersedekah 10 juta. Begitu. Jadi satu kebaikan ditulis 10 kebaikan oleh malaikat. Ini juga sesuai dengan ayat dalam Al-Quran. Kata warga semuanya, dalam surat dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah berfirman, man za'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang datang menghadap Allah SWT dengan satu kebajikan, maka dia mendapatkan 10
kebajikan untuknya, dianggap diganjar 10 kali lipatnya begitu. Jadi seakan-akan kita berbuat 10 kali padahal kita hanya berbuat 1 kali. Jadi hadis ini sebanding atau sepadan dengan Al-An'am ayat 160 tersebut. Ya. Jadi pas sekali ini hadis rawahu Imam Al-Baihaqi dari Abu Umamah. Terus berikutnya kata warga sumanya, wa idza amila sayiatan, dan ketika seorang hamba berbuat satu keburukan, satu dosa begitu, satu sayiat, fa arada sahibus shimali ayaktubah. Nah, ketika kita berbuat buruk, berbuat sayiat, berbuat jahat, berbuat dosa, malaikat sebelah kiri akan menulisnya juga. Ya, si Atid akan menulis, oh ini berbuat buruk, ini habis berbuat misalnya mencuri, ataupun mungkin menyakiti orang lain, menyakiti keluarganya, menyakiti suami atau istrinya, begitu kan, dan semacamnya, pokoknya perbuatan dosa begitu, habis menfitnah, habis mungkin mengadu domba, ya, ngerasani misalnya dan lain sebagainya, akan ditulis ini berbuat jahat. Qala lahu syahibul yamin, maka malaikat di sebelah kanan, malaikat Raqib tadi akan berkata kepadanya, amsik, tunggu sebentar, mengkondisi. Fayumsiku sitta sa'atin, kemudian malaikat di sebelah kiri tadi, malaikat Atid tadi, dia menahan diri, belum menulisnya terlebih dahulu. Jadi karena diperingatkan nanti dulu oleh malaikat sebelah kanan, dia juga patuh begitu kan. Karena kan tadi katakan malaikat sebelah kanan adalah amirun, pemimpinnya begitu ya. Dia patuh kepada pemimpin begitu kan. Ya udah, saya tahan dulu, tidak jadi menulis dulu ya. Ditahan selama berapa waktu? Sita sa'atin, sekitar 6 jam begitu kan. Jadi kira-kira seperempat hari begitu kan. Ditahan selama 6 jam. Katakanlah berbuat buruknya jam 6 itu kan, mau ditulis, ditahan dulu sampai jam 12 belum ditulis tentang sebuah dosa yang dia lakukan. Fa in istaghfarallaha minha, nah jikalau selama 6 jam itu si hamba tadi, si kewulo tadi itu, setelah dia berbuat dosa langsung dia beristighfar begitu kan, ditunggu sampai 6 jam kok dia beristighfar begitu, lam yaktub alaihi syai'an, maka tidak jadi ditulis dosanya sedikit pun, dianggap tidak berdosa sama sekali. Jadi dinteni, ditunggu selama 6 jam, ketika dia beristighfar ya dianggap sudah dihapus tuh dosanya, tidak jadi ditulis begitu. Jadi diberi kesempatan untuk beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan tadi kalau berbuat baik begitu berbuat baik langsung ditulis sebuah kebaikan dikalikan 10. Betapa ajibnya ya, betapa membahagiakannya kita sebagai orang mukmin, orang muslim, berbuat baik tidak tunggu lama, langsung malaikat menulis kebaikan kita dikalikan 10 kali. Tapi ketika berbuat buruk, berbuat dosa, dinteni, ditunggu, dia istighfar enggak? Astagfirullahaladzim, masa tadi habis melakukan sebuah dosa, sebuah kejahatan, sebuah sayi'ah begitu kan. Dia menyadari ya bahwa dia khilaf, bahwa dia berdosa, bersalah, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa illam yastaghfirillah, jika dia ditunggu sampai 6 jam kemudian tidak juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kataba alaihi sayi'atan wahidatan, barulah kemudian malaikat si Atid tadi menulis baginya satu dosa saja begitu. Jadi satu dosa ya ditulis satu begitu kan. Karena satu perbuatan mungkin molimo begitu ya, naudzubillah, ya berarti dia ditulis satu kejahatan begitu kan, bukan dikalikan 10 enggak, atau dikalikan berapa enggak, tapi tulis satu perbuatan jahat. Beda dengan tadi ketika dia berbuat baik ya. Tadi kan sudah saya sampaikan, ketika misalnya dia buat bersedekah 1000, ditulis oleh malaikat bersedekah 10.000, bersedekah 1 juta, ditulis oleh malaikat
apa itu bersedekah 10 juta. Itulah kemudian kenapa kata warga semuanya, kemudian kita juga mendapatkan keistimewaan, mendapatkan suatu bonus begitu ketika kita ya bukan bonus, ya memang udah aturan seperti itu. Ketika kita berpuasa 1 bulan ya, selama 29 ataupun 30 hari di bulan Ramadan, kata Nabi kalau kita setelah berpuasa 1 bulan kok dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu kata Nabi sama saja kita berpuasa sepanjang hari selama setahun. Karena apa? 30 hari ya, kata Allah ya, ditambah 6 kan ketemunya ya sama dengan 36 hari. Nah, kalau kita mengacu pada hadis tadi, hadis Baihaqi dan juga surat Al-An'am ayat 160 bahwa satu kebaikan dibalas atau ditulis 10 kalinya, 10 kali kebaikan. Nah, kan 360 30 ya, sorry ya, maaf tadi. Jadi ketika 1 bulan 30 ditambah dengan 6 hari sama dengan 36 hari ya, dikalikan 10 ketemunya 360 hari. Jadi seakan-akan kita berpuasa ya 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari, seakan-akan kita kalau dikalikan 10 itu ibaratnya kita di mata Allah berpuasa selama 360 hari. Maka betul ketika Nabi mengatakan orang yang berpuasa Ramadan 1 bulan ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia seperti berpuasa sepanjang hari. Dari bulan ya, katakanlah dianggap dari hari pertama sampai setahun ke depan dia berpuasa setiap hari, walaupun pada kenyataannya dia berpuasa hanya 36 hari, yaitu 30 hari di bulan Ramadan ya, atau kadang 29 atau kadang 30 ya, tidak mesti, tergantung nanti hitungan kalendernya begitu, ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah, begitu kata warga semuanya. Makanya tadi kembali ke hadis yang tadi, wa illam yastaghfirillah, jikalau dia tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kata alaihi sayiatan wahidatan, maka ditulis baginya satu kejahatan saja, satu keburukan, satu dosa saja. Ini juga sejalan dengan kembali ke surat Al-An'am ayat 160 ya, wa man jaa bis sayiati, siapa yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala ya dengan satu keburukan, satu dosa, fala yujza illa mithlaha, maka dia tidak akan dibalas, diganjar begitu kan, kecuali sebanding dengan satu kejahatan tadi, satu dosa ataupun satu keburukan tadi. Jadi satu ya balas satu begitu, itu kalau keburukan, kalau dosa, kalau kesalahan, kalau kejahatan. Tapi kalau kebaikan, satu diganjar 10 kali lipatnya. Maka marilah saya mengajak kepada para kadang warga semuanya, dan juga terutama kepada diri saya pribadi, adalah berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Kata Allah, fastabiqul khairat, marilah berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ya. Marilah kita berlomba-lomba nih, bahasa Jawanya gegancangan, cepet-cepetan ya, untuk menuju ampunan Allah, untuk beristighfar, untuk juga menuju pada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini menjadi cemeti ya, menjadi penyemangat bagi kita semua untuk selalu berbuat baik, untuk berlomba-lomba berbuat baik, berbuat hasanah, berbuat yang yang maslahat, yang kebaikan di dunia wal akhirat. Karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Sedangkan sebaliknya, kalau kita bisa menghindari kejahatan, jangan sampailah kita berbuat kejahatan ya, walaupun ya kata Allah itu hanya dibalas setimpal ya, sebisa mungkin kita jangan berbuat jahat. Kita selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, agar kita bisa menghindari keburukan,
bisa dijauhkan dari kejahatan, dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang salah yang hanya akan mengajak kita kepada neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian kata warga semuanya, semoga bermanfaat untuk menambah ilmu kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.